Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dezeti Monika, salah satu dosen dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Listrik, Politeknik Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengukuran listrik dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengukuran listrik. Mata kuliah pengukuran listrik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi D3 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Mata kuliah pengukuran listrik ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah pengukuran ini menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah pengukuran listrik bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja, fungsi, dan standarisasi pengukuran berbagai alat ukur listrik, serta menganalisa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pengukuran listrik. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar pengukuran listrik dalam bidang teknik elektro yang meliputi simbol dan prinsip kerja beberapa alat ukur, yaitu alat ukur multimeter, wattmeter, kWh, CT atau arus, PT, trafo tegangan, tahanan isolasi, tahanan pembumian, dan osiloskop. Capaian pembelajaran untuk lulusan D3 Teknik Listrik dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu pertama, 1. Mampu menjelaskan simbol dan prinsip kerja alat ukur dalam mengukur suatu besaran. Yang kedua, menjelaskan kesalahan dan pengukuran dan cara memperlakukan alat ukur. Kemudian yang ketiga, cara kalibrasi alat ukur dan memperluas daerah pengukuran. Yang keempat, menjelaskan fungsi dan penggunaan multimeter untuk mengukur tahanan arus tegangan. Dan yang kelima, mampu menjelaskan instrumen penunjuk arus DC dan AC, konstruksi, cara kerja wattmeter, dan cosimeter. Yang keenam, mampu menjelaskan konstruksi, cara kerja, fungsi kWh meter analog, kWh digital atau AMR, listrik prabayar, power meter atau pengukuran yang terintegrasi. Yang ketujuh, mampu menjelaskan transformator ukur, CT, dan PT. Yang kedelapan, menjelaskan cara kerja, fungsi, dan standar pengukuran tahanan isolasi mega ohm meter, tahanan pemurnian, dan penangkap baterai. Kemudian yang terakhir, mampu menjelaskan cara kerja, fungsi, dan pembacaan osiloskop. Sistem pembelajaran di mata kuliah pengukuran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS e-learning Politeknik Negeri Jakarta.
Pembelajaran mata kuliah pengumpulan listrik ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, kemudian 7 pekan berikutnya sebelum UAS atau ujian akhir semester, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok, presentasi dalam penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan pada mata kuliah pengumpulan listrik dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan dengan cara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Zoom atau Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah pengumpulan listrik. Dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di e-learning Politeknik Negeri Jakarta. Hasil evaluasi pembelajaran mata kuliah pengukuran listrik didapatkan dari aktivitas partisipatif, penugasan hasil proyek, UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester atau UAS. Aktivitas partisipatif dinilai dari keaktifan mahasiswa di kelas dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok yang dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik multiple choice question dan esai. Dan untuk UAS dilakukan presentasi studi kasus setiap kelompok. Pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Jakarta, yaitu aktivitas partisipasi sebanyak 25%, hasil proyek sebanyak 30%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 25%. Dengan total bobot hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pengumpulan listrik ini yaitu dasar-dasar pengukuran dan rangkaian listrik yang dikembangkan oleh saya sendiri dan rekan-rekan sebidang serta berasal dari referensi primer maupun sekunder lainnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengumpulan listrik untuk mahasiswa program studi D3 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, silakan buka kelas. Disiapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Adi, Ahmad Salihudin, Alif,
Andini, Ardiansyah, Ibu. Afiq, Ayo, Bu. Eki, Ibu. Abibi, Satu, Bu. Afiq sakit. Ini apa keluarga saya? Ketiganya bukan sosial worker. Mungkin nanti kan awalnya waktu ada sosial. Oke. Hefsaki, Ayo, Bu. Julian, Ayo, ayo. Zaki, Ibu. Marwa, Ihsan, Ayo, Bu. Akmal, Ayo, Bu. Dafa, Ayo. Rido, Ayo. Zaidan, Ayo, Bu. Naufal, Ayo, Bu. Anu, Ramadika, Ayo, Bu. Rizky, Ayo. Sultan, Ayo, Bu. Wafi. Ayo, Bu. Oke, hari ini kita masuk ke materi meter. Ada yang sudah pernah menggunakan meter waktu masih di sekolah? Siapa nih yang sudah? Berapa nih sana? Tuh, 3, 8, 9, 10. Analog digital? Ada yang analog, ada yang digital? Atau dua-duanya atau gimana? Dua-duanya, Bu. Iya. Nah, berarti untuk cara bacanya yang analog mungkin sudah pernah dipelajari ya. Nanti kita bahas lagi karena nanti untuk materi selanjutnya di lab dan itu kan kita semuanya pakai alat ukur multimeter analog dan digital. Oke, kali ini kita bahas tentang multimeter, macam-macam multimeter, ada dua, analog, digital, dan cara pembacaannya. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu multimeter, kita bahas dulu ya apa aja yang perlu dipelajari. Di sini ada 4 cara membaca skala khususnya untuk analog. Kalau digital kan langsung nilainya tertera berapa gitu ya. Terus melakukan zero adjustment ya, kalau bacakan itu orang bilangnya kalibrasi, padahal bukan kalibrasi, zero adjustment. Jarumnya menunjukkan kedudukan 0, dinolkan jarumnya. Terus pemilihan daerah ukur, nah ini yang kalau misalnya analog yang ada banyak beberapa batas ukurnya ya. Dan terakhir ada pemilihan terminal positif dan negatif. Ya, untuk AC tidak ada polaritas, tapi kalau untuk DC kan ada polaritas ya, positif dan negatif. Ini salah satu contoh yang alat ukur yang analog ya, di mana dia ada skala jarum di sini ya. Ini ada skala jarum. Kalau kayak gini berarti tegangan sama arusnya itu di sini ya, di PA. Tegangan mengukur tegangan arus di sini. Ya, terus untuk mengukur ohmmeternya itu di bawah, ya, meternya di bawah. Nah, terus di sini ada berapa batas ukur. Nah, kalau alat ukur ini berarti dia bisa untuk mengukur tegangan AC DC, arus AC DC dan ohmmeter ya. Dimana dia mempunyai beberapa batas ukur. Yang AC ada berapa aja tegangan AC batas ukurnya? Yang mana batas ukur tahu ya? Ini ya, ini AC, tegangan AC. Ya, ini tegangan AC. Terus ini Harus AC. AC. Dan ini ini hambatan. Ya. Jadi di tegangan AC itu dia bukan minimal 1,5 dan 500 maksimumnya. Terus kalau yang DC-nya itu berapa itu? 0,15 ya. Maksimumnya itu di 1000. Terus untuk AC dia 1,5 ya, 1,5. Terus maksimumnya itu di 1, oh ini 15 ya. Jadi dia maksimumnya di sini ini 15 ampere. Ini 1,5 ampere. Ini 150 mili, 15 mili, 1,5 mili. Jadi maksimumnya dia di bawah. Kalau voltmeter maksimumnya
bawah ya. Memang antara volt sama ampere itu dia beda. Kalau alat ukur yang biasa kita pakai di lab itu maksimumnya untuk voltmeter di atas. Nah kalau ampere maksimumnya di bawah. Ya, dia beda. Sama yang ini juga. Jadi maksimumnya dia di atas ya. Jadi kalau misalnya menggunakan itu berarti nanti agak teliti pada saat melihat batas ukur di maksimum dan minimumnya yang salah ya. Terus ini ohmmeter juga kali 1000-nya di bawah ya. Ini untuk batas ukur ya. Dan ini untuk digital ya, digital langsung terlihat angkanya sekian, jadi lebih mudah ya, mudah. Paling cara pemasangannya aja, karena digital biasanya mempunyai 4 terminal kabel. Kalau analog cuma 2, positif dan negatif. Paling nanti pada saat ampere dia terhubung apa? Di rangkaian per meter terhubung apa? Di rangkaian seri. Jadi langsung aja, berarti positif power supply langsung masuk ke positif alat ukur gitu ya. Kalau untuk analog, kalau digital dia terhubung kalau tegangan terhubung apa? Paralel, jadi langsung aja. Nah kalau untuk digital dia mempunyai 4 ya, dimana ada COM-nya, ini COM. Terus ini untuk mengukur terminal tegangan, ohmmeter, dioda, suhu, frekuensi sama Fahrenheit atau Celsius ya. Nah ini mili ampere dan ini ampere ya. COM ini negatif, satu untuk semuanya. Jadi mengukur ampere, COM-nya yang ini, mengukur tegangan, COM-nya yang ini ya. Ohmmeter juga COM-nya yang ini. Tapi positifnya tergantung sama peruntukannya. Ya. Terus, nah kalau kita lihat di sini banyak ya peruntukannya, ada untuk tegangan AC, tegangan AC dan DC, DC, ohmmeter, dioda. Ini apa? Ini kapasitor berarti. Ya, Farad ya, yang ini tadi. Farad ya, kapasitor. Terus ini nilai ampere dan ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke sini 3 fungsi utama dari multimeter. Biasanya digunakan untuk mengukur voltmeter, menggunakan untuk voltmeter untuk mengukur tegangan, ampermeter atau ammeter untuk arus, dan ohmmeter ya, untuk hambatan. Nah, untuk ohmmeter ya, ini ohmmeter. Ada yang tahu sebelum saya jelaskan cara penggunaan ohmmeter? Kemarin kan sudah saya minta kalian cari ya. Apa langkah pertama? Kalibrasi dulu. Oke, kalibrasi. Yang kedua? Apa? Yang kedua? Oh iya. Pilih selektor. Yang ketiga? Dicabut itunya. Karena ini banyak dari rangkaian. Kalau misalnya dia ada di dalam rangkaian. Oke, yang keempat? Oke, ya. Kalau di sini namanya poin kalibrasi set 0 ya. Jadi dinolkan dulu. Karena kenapa? Karena setiap ya 0 pada ohmmeter itu sebelah kanan. Terus setiap batas ukur mempunyai RD atau hambatan tanah dalam itu yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nih kalian pilih di sini, wah ini gini loh. Misalnya ini kali 1 gitu ya. Kali 1 terus kalian kalibrasi dengan cara positif negatifnya kalian sort kayak gini. Terus di sini ada resistor, di sini resistansi ya yang bisa kita putar supaya dia jadinya 0. Harus tepat di 0. Terus kalau misalnya ternyata bukan pakai kali 1, kegedean ini pakai kali 1. Karena pakainya kan misalnya resistornya 1K misalnya, kalau misalnya pakai kali 1 kan selalu ke kiri ya, lalu ke kiri. Nah, jadi kalau 1K sebaiknya
100. Nah, berarti kan awalnya saya sudah kalibrasi dikali 1. Pada saat pindah kali 100, pindah kali 100, itu harus dikalibrasi lagi. Ya. Kenapa? Karena RT-nya beda. Pada saat kalian coba swap itu pasti dia nggak 0. Ya, awalnya dikali 1 sudah 0, pindah kali 100 pasti dia nggak 0 lagi. Ya, karena dalamnya beda, jadi harus dikalibrasi. Pindah selektor, kalibrasi, ya karena RT-nya berbeda.
Oke, silakan. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengumpulan listrik yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah pengumpulan listrik, program studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.